Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di belajar Microsoft Word untuk pemula bagian 4 ini kita akan belajar tab insert. Nah, ini tab insert. Jadi pada tab insert ini ada beberapa grup. Yang pertama ada group page, kemudian ada tabel, ada illustrations, ada media, links, comments, header and footer, text, dan symbols. Tapi di pertemuan pertama pada tab insert kita akan belajar pada grup tabel. Kita klik aja. Jadi tabel itu digunakan untuk menyajikan data dalam baris dan kolom. Nah, di sini untuk menyisipkan tabel ada beberapa cara. Tapi untuk kali ini kita akan hanya menggunakan 4 cara. Yang pertama adalah insert tabel, kemudian kedua insert tabel yang kita ketikkan, bukan memilih baris dan kolom pada kotak-kotak. Kemudian yang ketiga adalah quick tables. Untuk bagian draw tabel, convert text to tabel, dan Excel spreadsheet kita akan bahas pada pertemuan kelima. Oke. Yang pertama adalah insert tabel dengan cara mengklik kotak-kotak ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam tabel itu ada yang namanya baris dan kolom. Jadi, baris itu yang ini, yang ke arah horizontal. Nah, ini yang namanya baris. Sedangkan kolom yaitu yang ke arah vertikal, ke arah bawah. Nah, ini berarti kolom ke 1, ini kolom kedua. Berarti kalau misalnya kita ingin menyisipkan 3 kolom dan 4 baris, berarti kita hitung aja. Kolomnya 1, 2, 3, kemudian barisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita klik di sini. Nah, maka akan tersisipkan. Kalau misalnya kursornya aktif di dalam tabel, maka akan muncul ini, tabel desain dan tabel layout. Ini digunakan untuk memodifikasi atau mengatur tata letak teks atau sel yang ada di dalam tabel. Kita kembali pada tab insert, kemudian kita enter saja, kita simpan kursornya di bawah. Kita klik tabel lagi, lalu ada yang namanya insert tabel. Kita klik lagi. Nah, kalau insert tabel yang tadi itu kan kita langsung klik pada bagian kotak-kotaknya aja. Nah, kalau insert tabel yang ini, nah, kita akan dihadapkan pada number of columns. Jadi kita membutuhkan berapa kolom. Jadi kita langsung ketikkan. Misalnya kita membutuhkan 6 kolom. Jadi ini tidak terbatas. Kalau tadi kan terbatas ya pas kita ngeklik di kotak-kotak. Nah, kalau ini kita sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian number of rows berarti kita ketikkan sesuai dengan baris yang ingin kita sisipkan. Misalnya kita membutuhkan 12 baris. Setelah itu kita pilih OK. Seperti itu ya, teman-teman. Lanjut cara yang ketiga. Kita letakkan kursornya di sini. Kita praktek quick tables. Nah, jadi quick tables ini digunakan untuk membuat tabel lebih cepat. Jadi di sini itu udah ada template-nya. Misalnya kita akan menggunakan template yang ini. Jadi tinggal kita edit-edit saja. Tabelnya sudah disediakan. Oke. Kemudian pelajaran selanjutnya. Oke.
Jadi materi selanjutnya adalah memodifikasi tabel. Pada bagian modifikasi tabel akan disajikan teknik-teknik untuk memodifikasi tabel sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan. Misal, kita ingin menambahkan kolom. Tadi kan kolom yang ini ya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Bagaimana caranya supaya di kolom ketiga ini tersisipkan kolom yang keempat? Caranya adalah klik kanan, kemudian pilih insert. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang paling atas ada insert columns to the left. Nah, ini apabila kita ingin menyisipkan tabel ke arah kiri tepat setelah kolom di mana kursor kita letakkan. Kemudian ada insert columns to the right. Nah, ini untuk menyisipkan kolom di sebelah kanan. Kemudian ada insert rows above. Berarti lihat ini panahnya ke atas, berarti untuk menambahkan baris di sebelah atas tepat di mana kita menyimpan kursor kita. Kemudian ada insert rows below, berarti ini digunakan untuk menyisipkan baris ke bagian bawah tepat di mana kita meletakkan kursor kita. Yang terakhir ada insert cells, berarti ini digunakan untuk menyisipkan sel. Oke, tadi kan kita menyimpan kursor yaitu di kolom ketiga dan kita ingin menambahkannya itu di setelah kolom ketiga. Berarti kan kita menambahkan tabelnya ke sebelah kanan, berarti kita pilih yang kedua. Nah, jadi kita akhirnya punya tabel dengan 4 kolom dan 4 baris. Selanjutnya, menambahkan baris. Nah, tadi kita udah belajar untuk menambahkan baris, menambahkan kolom. Sekarang kita akan menambahkan baris. Caranya kita sama, klik kanan, kemudian insert. Nah, kita mau menambahkan barisnya itu ke sebelah atas tempat kursor kita diletakkan atau ke sebelah bawahnya. Contoh, kita mau meletakkannya itu di sebelah bawah, berarti kita pilih yang insert rows below. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengatur lebar dan tinggi sel. Ini kan terlalu sempit ya. Jadi kalau misalnya nanti sudah ada teksnya, ketika kita baca itu terlalu kecil, jadi tidak enak gitu untuk dibaca. Jadi gimana caranya supaya lebar sama tingginya itu bertambah sehingga ketika kita membaca itu lebih enak. Nah, kita langsung blok aja tabelnya menggunakan panah yang ini, diklik aja. Kemudian setelah itu klik tabel layout. Nah, di sini kan ada bagian tabel row height, berarti untuk mengatur tinggi dari sel yang telah kita seleksi. Misal, ini kan 0,59. Kita tambahin aja supaya lebih tinggi bagian selnya. Misalnya jadi 0,70. Kemudian ini 3,98. Bagaimana kalau misalnya kita ubah saja menjadi 4 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kan terlihat ya bedanya antara yang
sudah dimodifikasi dengan yang belum kita modifikasi, tapi ini sesuai dengan kebutuhan kita saja. Jadi teman-teman boleh atur bagian tinggi dan lebar tabelnya itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada opsi untuk mengatur posisi teks. Oke, untuk mempraktekkan bagian ini kita akan tandai bagian judul masing-masing kolomnya terlebih dahulu. Misal ini digunakan untuk kolom nama, kolom nomor. Berarti kita ketikkan nomor, contohnya ini nama, lalu asal sekolah, dan yang terakhir adalah alamat. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan defaultnya itu rata kiri dan posisi dari teksnya itu berada di atas, jadi ada jarak. Nah, ini ada jarak. Jadi bagaimana supaya lebih rapi? Kita seleksi, kemudian di sini di alignment biasanya untuk bagian judul kolom kita menggunakan yang align center. Nah, jadi posisinya menjadi seperti ini. Kemudian nanti bisa disesuaikan, misalnya untuk kolom nomor harus yang align center misalnya. Kemudian untuk kolom nama misalnya harus yang ini, yang align center left. Kemudian asal sekolah misalnya harus yang align center. Untuk yang bagian alamat misalnya misalnya yang align center left. Pokoknya kita atur-atur saja sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, untuk melihat perbedaannya mungkin harus kita ketik dulu ya, kita isi tabel ini. Nomor 1, misal namanya itu Ani, asal sekolahnya SDN A, kemudian alamatnya di ABCD. Nah, nomor 2 misalnya Ina, asal sekolahnya SDN B, alamatnya di ABCD. Kemudian nomor 3 misalnya Ana, asal sekolahnya SDN C, alamatnya ABCDE. Kemudian nomor 4 misalnya namanya Rose, alamat sekolahnya SDN C, kemudian alamatnya ABCDE. Nah, jadi bisa kita lihat yang bagian nomornya itu berada di rata tengah. Nah, lihat di sini yang aktifnya adalah align center. Kalau misalnya kita seleksi, kita pilih yang ini, maka tampilannya jadi seperti ini. Pokoknya kita sesuaikan saja bagaimana rapihnya. Oke. Selanjutnya, setelah mengatur posisi teks, ada yang namanya menghapus sel. Tapi sebelum menghapus sel, tadi kan ada yang bagian menambahkan tinggi dan lebar sel, ya kan, yang menggunakan ini, menggunakan tabel row height dan tabel column width. Nah, sebetulnya ini juga bisa menggunakan mouse. Nah, kita posisikan mouse-nya itu pada garis. Tunggu, nah lihat sampai kursornya itu seperti ini. Nah, ada panah kanan kiri ya. Setelah itu kita tekan tahan, klik kiri pada mouse, lalu geserkan ke sebelah kiri. Ini juga sama, misalnya
kita perkecil. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya lebih nyaman menggunakan mouse, silahkan pakai mouse dengan cara arahkan kursornya ke bagian garis sampai muncul panah yang ke kanan kiri. Kemudian ditekan tahan pada mouse lalu digeserkan. Nah, ini bisa digeserkan. Lanjut, tadi itu menghapus sel. Jadi pada bagian sebelumnya kita kan telah mempelajari cara menyisipkan kolom dan baris ke dalam tabel. Sekarang, bagaimana cara mengurangi atau menghapus kolom dan baris? Nah, caranya adalah klik icon delete. Nah, pada bagian icon delete ini ada 4 bagian lagi. Di sini ada delete cells, delete columns, kemudian delete rows, dan delete table. Nah, kita praktekkan satu persatu. Jadi, delete cell berfungsi untuk menghapus sel-sel yang ada di dalam tabel. Misalnya, ternyata sel yang nomor 4 itu salah. Jadi, kita seleksi, kemudian tadi masuk ke bagian icon delete, kemudian pilih yang delete cell. Nah, pilih yang ini. Jadi baris yang keempat atau sel yang keempatnya itu akan menghilang. Kemudian selanjutnya ada delete columns, digunakan untuk menghapus satu kolom dalam sel aktif. Nah, ini digunakan untuk menghapus kolom. Tadi kan misal kita tidak membutuhkan kolom alamat. Nah, kita seleksi dulu bagian kolom alamat, atau kita aktifkan saja satu ya, di bagian alamatnya saja. Kemudian kita klik delete, lalu pilih yang delete columns. Nah, jadi itu digunakan untuk menghapus kolom. Kalau sebelumnya kan digunakan untuk menghapus sel ya. Oke, kita undo dulu. Selanjutnya, pada bagian icon delete ini ada yang namanya delete rows. Berarti ini digunakan untuk menghapus baris. Sebetulnya, misal ya, kita tidak membutuhkan baris yang ina. Jadi, caranya itu kita klik, aktifkan di baris mana yang ingin kita hapus, kemudian masuk ke bagian delete, kemudian pilih yang delete rows. Nah, begitu. Kemudian kita undo. Nah, itu untuk menghapus baris. Kemudian ada yang namanya delete entire column. Nah, kalau delete bukan delete entire column ya, tapi delete tabel. Berarti digunakan untuk menghapus tabel yang kita tandai. Misal kita tidak membutuhkan tabel yang ini. Nah, kita klik di salah satu selnya, kemudian klik yang bagian panah ini, kemudian masuk ke delete, kemudian pilih delete tabel. Maka semuanya akan terhapus. Jadi ya, kalau misalnya kita seleksi semuanya ini, kemudian kita pilih backspace, nah itu juga bisa begitu, backspace di keyboard masing-masing. Kemudian tadi kita bolak-balik ke bagian tabel layout. Nah, untuk jalan pintasnya kita juga bisa klik kanan pada mouse, kemudian di sini ada bagian delete tabel. Nah, seperti itu. Oke. Jadi akhirnya kita sudah belajar untuk menyisipkan tabel pada aplikasi Microsoft Word. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang dipahami, silahkan tinggalkan jejak di komentar. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, atau salah penyebutan ya. Kemudian untuk
pertemuan selanjutnya kita akan belajar ini, draw tabel, kemudian convert text to tabel, dan Excel spreadsheet. Begitu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.